Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Nawina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu setelah kita membahas rukun iman satu persatu, kemudian kita masuk ke rukun Islam. Dan pada pertemuan yang lalu kita membahas salah satu rukun Islam yang pertama, yaitu bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW adalah pesuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita menginjak ke rukun Islam yang kedua. Seperti yang sudah saya jelaskan, rukun itu secara bahasa berarti tiang, maka tidak boleh dihilangkan satu pun dari tiang yang ada di bawah bangunan Islam itu. Rukun yang pertama adalah sholat. Rukun yang kedua maksud saya. Rukun Islam yang kedua adalah sholat setelah syahadat. Rukun yang kedua adalah mendirikan sholat. Seperti yang kita ketahui, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Miftahus salah at-taharah." Miftahus salah at-taharah. Kunci dari sholat itu adalah kesucian. Makanya berkenaan dengan itu pula di dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum" ila akhiril ayat. Hai orang-orang yang beriman, jika engkau hendak mendirikan sholat, jika engkau berdiri mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum ila akhiril ayat, basuhlah wajah kalian, dan sampai di akhir ayat itu menunjukkan praktek wudhu. Yang praktek wudhu itu termasuk bagian dari kesucian yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW tadi sebagai miftah. Miftah. Tidak mungkin seseorang masuk dalam satu ruangan tanpa kunci. Seperti itu pula tidak mungkin seseorang mendirikan sholat tanpa kesucian. Tanpa kesucian. Nah, ketika kita mau membahas mendirikan sholat yang merupakan rukun Islam yang kedua ini, maka terlebih dahulu wajib bagi kita membahas hal-hal yang bisa mengantarkan kita untuk mendirikan sholat sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran. Karena itu setiap kita membuka buku fikih, maka bab yang pertama kali dibahas adalah babut taharah. Babut taharah. Karena bab kesucian itu yang mengantarkan pertama menuju ke rukun Islam yang kedua ini, yaitu mendirikan sholat. At-taharah, kesucian, secara bahasa lughatan, secara bahasa dia bermakna an-nadhafah, kebersihan. Secara bahasa, kesucian itu bermakna kebersihan. Tetapi tidak begitu secara syariat. Sebab belum tentu orang yang bersih itu suci di dalam syariat. Bisa jadi orang itu bersih, berpenampilan bersih, tetapi secara syariat dia belum suci dan tidak bisa mendirikan sholat. Karena itu definisi at-taharah di dalam syariat adalah fi'lun ma yustabahu bihi as-salah, atau di dalam definisi di buku yang lain
raf'u hadatsin au izalatu najasin au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Raf'u hadath au izalatu najas. Kesucian adalah mengangkat hadas dan membersihkan najis. Atau definisi yang saya sebutkan tadi, fi'lun ma yustabahu bihi shalah. Kesucian adalah suatu perbuatan yang dilakukan hingga diperbolehkan seseorang melakukan sholat. Itu yang dinamakan kesucian. Nah, kalau di dalam sholat itu kesucian fisik diperhatikan, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi Muhammad SAW, pernah mengatakan, kalau memperhatikan kesucian badan itu dipentingkan di dalam sholat, lebih-lebih lagi al-i'tina bi taharatil qalb. Kalau kesucian fisik itu diperhatikan, ketika kita mau mengerjakan sholat harus hilang najis secara fisik, kemudian harus diangkat hadas secara fisik, lebih-lebih lagi memperhatikan hati kita ketika kita mau memasuki sholat. Karena di dalam hadis disebutkan, innallaha la yanzur ila suwarikum wala ajsadikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memperhatikan fisik kalian, tidak memperhatikan paras kalian, tetapi Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hati kalian. Walaupun kesucian fisik itu termasuk syarat sahnya sholat, karena syariat itu seperti fisik, rohnya adalah hati itu, penghadiran hati tadi. Kerangka rukun-rukun sholat itu seperti fisik, rohnya adalah penghadiran hati ketika seseorang mau mengerjakan ibadah tadi. Begitu pula ketika seseorang mau masuk ke dalam sholat, harus diperhatikan hatinya. Dianjurkan dia menghadirkan di dalam hati ketika dia bersuci itu, bahwa dia sebentar lagi akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian bertobat dari segala kesalahan yang pernah dia perbuat, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang terjadi pada diri Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu ketika dia melakukan wudu. Pada saat dia berwudu, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi pucat. Ditanya oleh seorang sahabatnya, wahai Imam, mengapa wajahmu berubah menjadi pucat pasi? Apa engkau dalam keadaan sakit? Kata Imam Ali Zainal Abidin, tidak, aku tidak dalam keadaan sakit. Lalu mengapa wajahmu berubah menjadi pucat pasi? Kata dia, apakah engkau tidak mengetahui bahwa sebentar lagi aku akan menghadap siapa? Aku akan menghadap raja segala raja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghadiran hati seperti ini penting bagi setiap orang yang mau mengerjakan sholat, karena kita dapati selama ini kita masuk ke dalam sholat hanya menjalankan rutinitas saja, tanpa pernah menghadirkan di dalam hati kita kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kesalahan-kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kurangnya adab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bandingkan kalau kita akan menghadap ke orang yang memiliki pangkat di dunia ini, orang yang kita segani, atau menghadap presiden. Kalau kita diundang oleh presiden, maka kita akan menghadap presiden tadi dengan memperhatikan kondisi kita, kemudian akan masuk ke ruang presiden tadi dipenuhi oleh kewibawaan ruangan tersebut, sehingga menjadikan kita tidak berani berbuat sesuatu yang tidak layak di ruangan tersebut. Lalu bagaimana kalau kita mau menghadap ke Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan yang mengundang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala lewat azan 5 kali setiap harinya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu adalah undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan wajah bagaimana kita menjawab undangan Allah Subhanahu wa ta'ala,
setiap harinya sebanyak 5 kali. Ucapan Sayyidah Aisyah ini menjadi cambuk bagi kita untuk memperhatikan kondisi hati kita ketika akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau jika tidak, seperti yang diucapkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, berapa banyak orang yang meninggalkan ibadah sunnah dalam tanda kutip lebih selamat daripada yang menjalankan ibadah sunnah. Sebab dia ketika meninggalkan ibadah sunnah, pada saat itu dia tidak berbuat yang tidak layak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika seseorang melakukan ibadah sunnah itu dengan ketergesaan, tergesa-gesa, kemudian mengharap di dalam hatinya selesai tugasnya, atau dia melakukannya sambil dalam keadaan bosan, dalam keadaan jenuh, itu berarti dia masuk ke dalam satu situasi yang tidak beradab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti selamatnya orang yang tidak mengunjungi raja dibanding dengan orang yang mengunjungi raja dalam keadaan tidak sopan. Dalam keadaan tidak sopan, yang tidak mengunjungi itu lebih selamat. Itu lebih selamat. Artinya bukan berarti diperintahkan kita untuk meninggalkan sholat sunnah, tetapi diperintahkan kita untuk melakukan sholat sunnah itu, memposisikan sholat sunnah itu dalam sisi beradab sama dengan sholat fardu. Sama dengan sholat fardu. Tentu saja kualitasnya berbeda dengan sholat fardu. Tapi ketika kita kembalikan kepada siapa kita menghadap, maka tidak ada perbedaan. Sholat sunnah dengan sholat fardu itu harus dalam kondisi yang siap di kita. Nah, kemudian itu pula yang menjadikan para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap harinya selalu menunjukkan sifat yang rendah hati, selalu tampak pada wajahnya cahaya khasyah, cahaya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hatinya itu sadar, hatinya telah sadar, hatinya telah mengarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapati seperti salah seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Abu Bakar bin Salim, disebutkan di dalam riwayat hidupnya, di akhir umurnya dia duduk seperti duduk orang tasyahud sampai meninggal. Ketika ditanya oleh salah satu sahabatnya, wahai Syekh, kamu ini menyiksa dirimu sendiri, duduk seperti duduk tasyahud. Jadi tidak pernah duduk melepas kakinya begitu, kemudian duduk dengan posisi yang seenaknya atau mengangkat kakinya, tidak pernah. Sampai di akhir umurnya, sampai wafat, duduk dalam posisi tasyahud terus. Ditanya oleh salah satu sahabatnya, kenapa kamu menyiksa dirimu? Kata dia, ini sambil menangis waktu di ziarah Nabiullah Hud. Dia menjawab, ini adalah duduk seorang hamba di hadapan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak lepas di dalam hatinya ini selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang yang selalu sadar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pada setiap saatnya memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu pula disunnahkan setiap orang yang mau masuk ke kamar mandi mengenakan penutup pakaian, tidak membuka auratnya begitu saja. Bagi orang-orang yang menyadari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu memperhatikan dia karena malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara sunnahnya nanti akan kita bahas, masuk ke dalam kamar mandi tidak membuka aurat begitu saja. Itu ucapan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian taharah itu sendiri dalam fikih, kalau tadi di dalam yang diucapkan Sayyidah Aisyah berkenaan dengan hati, berarti setiap mau masuk kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap mau sholat, setiap mau sholat, kita juga diperintahkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyucikan kotoran-kotoran hati kita. Nah, secara hukum fisik syariatnya diperintahkan kita menyucikan
badan kita dari hal-hal yang menghalangi kita untuk mendirikan sholat. Ada 4 alat untuk menyucikan diri kita di dalam ilmu syariat. Yang pertama adalah air. Nah, air ini nanti akan menjadi bahasan pertama kita di dalam ilmu fikih ini, sebab air itu al-asal fi alatit tahara. Air itu merupakan asal muasal, sumber atau pokok di dalam kesucian adalah air. Kalau selain air, ini hanya pengganti saja. Yang pertama, alat untuk bersuci adalah air. Yang kedua, alat untuk bersuci adalah tanah atau pasir. Yang ketiga, alat untuk bersuci adalah batu. Batu untuk istinja, digunakan untuk istinja. Nanti ada pembahasan lebih lanjut. Kemudian yang keempat, alat untuk bersuci adalah ad-dabagh. Ad-dabagh itu adalah proses penyamakan kulit. Penyamakan kulit. Nanti akan kita bahas pula bagaimana kulit yang berasal dari bangkai hewan ternak bisa digunakan untuk sholat, dipakai untuk sholat. Padahal bangkai itu najis. Kalau sudah ada bangkai najis, maka sesuatu yang menempel di bangkai itu termasuk najis pula. Makanya kita tidak boleh memakannya, tidak boleh memakan bangkai, najis hukumnya. Termasuk kulitnya, kulitnya juga najis. Tapi melalui proses penyamakan ini, kulit bangkai tadi bisa menjadi suci, bisa menjadi suci. Karena itu ada yang mengkategorikan ad-dabagh ini, proses penyamakan ini termasuk salah satu alat untuk bersuci. Nah, yang pertama adalah air. Air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah segala air yang turun dari atas atau yang keluar dari dalam bumi. Semua air yang turun dari atas, dari langit, dan yang keluar dari bumi, itulah air yang bisa digunakan untuk bersuci. Di antaranya adalah air hujan atau salju. Ketika mencair bisa digunakan untuk bersuci. Atau embun, itu berasal dari atas juga. Atau air laut, atau air sungai, atau air sumur. Atau air, selain air itu, selain air yang keluar dari dalam bumi atau turun dari langit, tidak dibolehkan digunakan untuk bersuci. Misalnya air kelapa. Air kelapa tidak keluar dari dalam bumi, tapi dari buah. Tidak bisa digunakan untuk bersuci. Atau air yang lainnya yang tidak keluar dari dalam bumi dan tidak turun dari langit, tidak bisa digunakan untuk bersuci kecuali air yang keluar dari sela-sela jari Nabi besar Muhammad SAW. Air itu bisa digunakan untuk bersuci. Karena air yang keluar dari sela-sela jari Nabi Muhammad SAW kualitasnya melebihi segala air yang ada di bumi ini, bahkan melebihi air surga sekalipun. Menurut pendapat para ulama, air yang paling afdal adalah air yang keluar dari sela-sela jari Nabi Muhammad SAW. Air yang keluar dari sela jari Nabi Muhammad lebih afdal daripada air telaga Kautsar atau air telaga Haud yang ada di akhirat nanti, karena munculnya keluarnya dari makhluk yang paling indah di seluruh semesta ini, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Dan itu terjadi di zaman Rasulullah SAW ketika dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Pada waktu itu para sahabat tidak mendapati air untuk
hewan tunggangannya, dan untuk dirinya. Sebagian ada yang janabah, berhadas besar, tidak bisa mandi. Sebagian berwudu juga tidak bisa. Sebagian lagi mau minum tidak bisa dalam kehausan. Akhirnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan salah satu sahabat mengambil bejana besar, lalu meletakkan tangannya di dalam bejana itu dan memancar air dari sela-sela jari Rasulullah SAW yang bisa mencukupi seluruh pasukan Rasul dan binatang tunggangan yang ikut dalam peperangan itu. Itulah mukjizat Rasulullah SAW yang lebih afdal daripada mukjizat seluruh Nabi selain Nabi Muhammad SAW. Disebutkan oleh para ulama, kalau Nabi Musa pada waktu itu mukjizatnya tongkatnya memukul batu sehingga memancar dari batu itu 12 aliran air. Tapi jika di dalam batu yang terdapat di tengah jalan itu di dalamnya terdapat air, itu sesuatu yang normal walaupun itu mukjizat juga. Dipukul batunya keluar airnya. Kalau di dalam batu memancar air itu masih sesuatu yang normal. Sesuatu yang normal. Artinya masih bisa masuk logika seseorang dari dalam batu itu memancar air. Tapi kalau dari tubuh manusia memancar air, ini sesuatu yang benar-benar mematahkan akal manusia. Jadi mukjizat Nabi Muhammad SAW lebih afdal daripada mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Apalagi air yang memancar itu bisa memenuhi orang banyak. Bukan cuma 1-2 orang, memenuhi orang banyak. Betapa beruntungnya para sahabat Rasulullah SAW yang mencicipi air dari badan suci Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberuntungan bagi kita mencicipi air dari telapak tangan Rasulullah SAW. Telaga Haud nanti disebutkan dalam riwayat, mereka yang mencapai telaga Haud Nabi Muhammad SAW akan mencicipi air dari raupan tangan Nabi Muhammad SAW. Yang lebih afdal dari itu adalah mencicipi airnya dari raupan tangannya Rasulullah SAW. Semoga Allah menggolongkan kita termasuk mereka yang mencapai telaga Haud Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Disebutkan pula di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sa'ala sa'ilun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, narkabul bahr ai fis sufun." Kami ini baru saja mengendarai kapal, naik kapal di tengah-tengah laut. Wa nahmilu ma'ana galilun minal ma'. Dan ketika kami mengendarai kapal itu bersama-sama, kami membawa sedikit dari air. Air laut tidak bisa diminum, asin. Jadi membawa air dari darat. Tapi air yang kami bawa itu hanya sedikit. Fa in tawadda'na bihi atashna. Kalau air yang sedikit itu kami gunakan untuk berwudu, kami akan kehausan. Tidak ada air yang bisa diminum lagi. Afatawadda'na bima'il bahr. Apakah boleh pada saat itu kami ini berwudu menggunakan air laut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa at-tahur ma'uhu al-hillu maitatuhu. Kata Rasulullah SAW, air laut itu airnya suci, dan bangkai binatang yang terdapat di dalam laut itu halal hukumnya. Kalau bangkai binatang di darat, hukumnya haram dimakan. Tapi bangkai yang di laut, bangkai binatang yang terdapat di dalam laut, hukumnya halal. Dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Turmudi ini, kita ketahui bahwa air laut termasuk salah satu air yang memancar dari dalam bumi dan hukumnya suci. Nah, air itu terbagi menjadi 4 nanti. Yang pertama, air suci menyucikan. Ini sudah pernah kita pelajari dulu, tapi tidak ada salahnya kita ulang lagi.
air suci menyucikan. Seperti namanya, airnya suci dan dia bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian yang kedua adalah air suci tetapi tidak menyucikan. Yang ketiga adalah air suci tetapi ternajisi. Air itu ternajisi. Yang keempat adalah air najis. Air najis. Air suci menyucikan adalah segala air yang turun dari langit dan keluar dari bumi dan dia tidak terkontaminasi dengan zat apapun yang bisa merubah sifat-sifatnya. Itu air suci menyucikan. Jadi air suci yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air yang tidak terkontaminasi dengan zat apapun yang bisa mencabut sifat-sifat air tadi, sifat-sifat dasar air tadi. Kalau air itu terkontaminasi dengan zat apapun, maka dia tidak disebut suci menyucikan lagi, kecuali dengan beberapa zat yang dimaafkan di dalam syariat. Seperti misalnya air sungai yang terkontaminasi sifatnya, yaitu warna air tadi. Warna airnya sudah tidak menjadi asli karena terkontaminasi dengan pasir yang ada di sungai tadi. Makanya airnya bisa berubah warnanya menjadi coklat. Apakah dia termasuk air suci menyucikan? Ya, dia termasuk air suci menyucikan. Kenapa warnanya berubah? Dimaafkan di dalam syariat jika air itu terkontaminasi dari asalnya. Bentuknya memang seperti itu, bercampur dengan pasir di sungai tadi. Air laut rasanya asin. Asinnya itu memang dasarnya, bentuk dasarnya asin atau dicampur garam. Asinnya karena memang bentuk dasarnya seperti itu, maka hukumnya juga suci menyucikan, dimaafkan. Apalagi ditambah dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian air yang terkontaminasi karena banyaknya air danau misalnya, terkontaminasi karena banyaknya daun tumbuh-tumbuhan yang rontok di dalamnya, sehingga baunya sudah tidak bau asli air misalnya, atau warnanya juga bisa berubah karena daun yang banyak rontok tadi, atau bisa jadi rasanya juga berubah karena banyaknya daun yang rontok tadi. Jawabnya, hukumnya dimaafkan karena proses itu terjadi alami. Atau air yang baunya berubah karena tempat air tadi. Misalnya tempat air tadi baru selesai dicat, sudah kering catnya. Ketika air itu masuk, otomatis bau air tadi berubah karena tempatnya. Perubahan seperti ini juga dimaafkan di dalam syariat. Nah, itu yang disebut air suci menyucikan, dan ini yang bisa digunakan untuk bersuci di dalam syariat, dan ini pula air yang disebut air tohur, yaitu suci menyucikan. Kemudian yang kedua adalah air suci tetapi tidak menyucikan. Airnya suci tetapi tidak menyucikan. Air suci tidak menyucikan adalah segala air yang terkontaminasi dengan zat suci, sehingga tercabut sifat-sifat dasar air tadi. Maka dia tetap suci karena terkontaminasi dengan zat suci, dia tetap suci. Tetapi dia tidak bisa menyucikan lagi. Contohnya,
Contohnya air alhasil yang terkontaminasi dengan zat suci, misalnya air yang bercampur dengan teh misalnya, atau bercampur dengan gula. Kalau dengan teh itu sudah jelas-jelas berubah, tercabut sifat dasarnya, warnanya berubah, rasanya juga berubah, baunya juga berubah. Atau air yang terkontaminasi dengan sabun misalnya, kan sering itu di bak mandi terus kemudian kemasukan sabun, masuk sabun ke dalam bak tadi, kalau sampai berubah bau air tadi, kemudian rasanya juga berubah, warnanya berubah, maka air tadi tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Sampai zat dasar air tadi bisa lebih banyak daripada zat suci yang merusak. Nanti akan kita pelajari. Itu air suci tetapi tidak menyucikan. Kemudian yang ketiga adalah air ternajisi. Air ternajisi adalah air suci menyucikan yang terkontaminasi dengan zat-zat najis. Zat-zat najis ini apa saja? Nanti akan kita pelajari khusus di bab najasah. Salah satu contohnya bangkai. Bangkai itu nanti ada bangkai yang halal dan juga nanti akan kita pelajari di babnya. Misalnya masuk di dalamnya bangkai tikus. Kalau ada bangkai tikus masuk di air suci menyucikan, maka pada saat itu air tadi menjadi terkontaminasi dengan bangkai tikus itu, walaupun nantinya ada pembahasan lebih lanjut, air sedikit dan air banyak itu hukumnya berbeda. Nah, kemudian yang terakhir adalah air najis. Air najis berbeda dengan air ternajisi. Kalau air ternajisi, air suci menyucikan, kemudian menjadi najis karena terkontaminasi. Tetapi kalau air najis adalah air yang dari dasarnya adalah najis tanpa terkontaminasi dengan apapun. Salah satu contohnya, misalnya air kencing. Ya dia itu sudah pada dasarnya najis, tidak terkontaminasi dengan apapun. Memang sifat air itu adalah sifat najis. Berbeda dengan air ternajisi. Kalau air ternajisi, dia mungkin dirubah lagi menjadi air suci. Tetapi air yang sifat dasarnya najis, dia sudah tidak mungkin berubah lagi menjadi suci selama-lamanya. Walaupun misalnya ada alat yang mampu menyuling air tadi sampai beberapa kali, kemudian memisahkan zat-zat najisnya dan memisahkan airnya, tetap hukum air itu menjadi air najis karena zat dasarnya najis. Nah, karena najis juga tidak boleh dikonsumsi, haram hukumnya. Ada terapi air seni mau apa, tidak boleh, hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Tidak boleh orang minum kencing sendiri kayak kambing. Mau orang ini diajarkan di dalam Islam itu kesucian, diajarkan di dalam Islam itu untuk mengkonsumsi hal-hal yang baik juga. Tidak boleh kita mengkonsumsi hal-hal yang jelek, yang buruk, hukumnya juga haram. Kalau masih ada obat yang lain, gunakan obat yang bersih, gunakan obat yang baik. Memakan bangkai, memakan barang-barang yang diharamkan di dalam syariat, atau memakan barang-barang yang najis, hukumnya adalah haram. Nah, sampai di sini pembahasan kita mengenai air dan macam-macam air. Saya buka pertanyaan. Nah, ini untuk pembahasan fikih. Lebih baik banyak pertanyaannya daripada penjelasannya.
air yang dicampur obat, Dettol. Nah, ini air yang dicampur obat gimana nih? Kalau sekarang kan bak mandi atau air kolam renang dicampur kapurit. Kalau sampai tidak merubah zat-zatnya tidak ada masalah. Zat-zat dasar air tadi. Baunya berubah. Kalau baunya berubah, rasanya berubah, tidak sah buat bersuci. Tidak disahkan buat bersuci. Tidak boleh. Kita mandi hadas besar sama air sabun. Sama air sabun. Mandi hadas besar. Artinya airnya bercampur dengan sabun. Tidak sah. Sabun hitam. Tidak sah. Kalau sampai berubah, zat-zat dasar air tadi hukumnya bisa tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Jadi habis mandi kita kasih air lagi. Ketika mandi besarnya itu harus menggunakan air suci menyucikan yang tidak terkontaminasi dengan zat apapun yang merubah sifat-sifat dasar air tadi. Kalau di daerah misalnya pakai air pump, kadang tuh air pump itu bau kaporitnya tuh berasa. Nah, Itu ya. Air pump Semua kan begitu. kaporit. Oh ya. Iya. Air artinya rasanya rasa kapurit. Kadang itu pas bau. Oh, jarang asing enggak? Rasa enggak, bau. Baunya aja Tidak apa. Kalau air pump airnya lebih banyak dari kapuritnya. Kalau air kapuritnya lebih banyak ya. Kalau kapuritnya kayak air kolam renang, kapuritnya dibanding dengan biji air yang ada di kolam renang tidak berubah. Jadi boleh juga butuh air kolam renang. Boleh. Boleh ya. Saya kira kalau kayak dicampur Dettol itu tidak berubah. Tapi saya belum pernah tahu seperti apa kondisinya. Bau obat. Bau obat ya. Iya. Rasanya. Kalau terlalu banyak bisa berubah. Jadi cuma dikit-dikit campurnya. Nah, ya kalau mau dicampur Dettol, campur sedikit, jangan terlalu banyak. Bau. Iya. Airnya bau. Oh, kayak karbol gitu. Bau kayak mereka. Saya belum pernah tahu. Coba nanti saya tes. Terus di kampung Kayak karbol. mungkin di Kalimantan di mana-mana itu ada sungai. Sungai kita mandi, kencing, buang air besar. Enggak. Nah, itu sebetulnya gini. Nanti ada pembahasan, tapi nggak apa-apa, saya bahas sekalian. Air itu terbagi dua lagi. Jadi di antara macam-macam air yang 4 tadi, itu terbagi dua lagi, yaitu ada air sedikit dan air banyak. Air sedikit itu air yang kurang dari 2 kula. 2 kula itu hitungannya kalau di dalam kitab fikih sesuai dengan tempatnya. Kalau tempatnya kota itu berapa hasta, kalau tempatnya persegi panjang berapa hasta, kedalamannya berapa hasta, itu ada di dalam fikih. Atau tempatnya tabung misalnya, ininya diameternya 1 hasta, kedalamnya paling sedikitnya 1,5 hasta misalnya. Tapi kalau fikih kontemporer ini ada yang mengatakan pokoknya bisa muat 200 liter air. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, nanti bisa ditilik lebih lanjut atau kita pelajari nanti lebih lanjut. Nah, kalau air itu air sedikit, ini masalahnya di air ternajisi atau tidak. Air sedikit kalau terkontaminasi dengan zat najis, walaupun tidak berubah sifat-sifat airnya, hukum air itu ternajis. Artinya kalau kurang dari 2 kula, terkontaminasi dengan bangkai atau hal-hal lainnya yang tidak dimaafkan di dalam syariat, maka dia tergolong air ternajisi walaupun tidak berubah. Tapi kalau airnya lebih dari 2 kula, air dalam BC yang banyak sekali lebih dari 2 kula, kalau terkontaminasi dengan zat najis, dilihat dulu airnya berubah nggak? Zat-zat air tadi berubah nggak? Warnanya, baunya, rasanya berubah tidak? Kalau tidak berubah, maka hukumnya tetap suci menyucikan. Kalau berubah, ya hukumnya menjadi air ternajisi. Apalagi kalau sungai mengalir, sungai mengalir kan tidak tetap bisa digunakan.
untuk takaran dalam mandi junub itu ada takarannya enggak? Dalam arti apa asal yang penting semua terkena aliran air ataukah harus ada sesuai dengan untuk takaran dalam wudhu atau mandi itu sama apa enggak? Takaran airnya maksudnya? Iya. Takaran air yang digunakan untuk mandi besar dengan besar sama untuk berwudhu itu sama apa tidak? Maksudnya gimana? Karena kadang-kadang kan tinggal gulatain itu kan kalau kurang dari airnya iya, maksudnya? Tidak ada bedanya, sama. Berarti kalau kurang dari 2 kola, kalau buat mandi tetap nggak sah mandinya. Kenapa? Kalau kurang dari 2 kula, Iya. itu harus diambil airnya. Nah, harus diambil. Airnya harus digayung dan tidak boleh menetes ke dalam. Nah, nanti airnya jadi merambat ke pelajaran mustakmal. Ada mustakmal, ada yang dinamakan air mustakmal. Air mustakmal ini air yang terkontaminasi pula dengan zat suci kan. Terkontaminasinya seperti ini. Air mustakmal adalah air sedikit berarti kurang dari 2 kula ya. Air sedikit yang terkena tetesan air dari badan bekas basuhan wajib. Bekas basuhan wajib. Kalau basuhannya sunnah tidak termasuk mustakmal. Basuhan wajib berarti kalau wudhu berarti wajah, tangan, berarti akan kita pelajari di bab wudhu. Tapi kalau mandi besar semuanya wajib. Dan itu basuhan pertama. Yang wajib kan basuhan pertama. Basuhan kedua itu tidak wajib. Kalau sampai basuhan pertamanya airnya netes masuk ke dalam air sedikit, maka hukumnya menjadi mustakmal. Tapi kalau airnya air 2 kula mau masuk ke dalam tidak ada masalah. Cuma kalau airnya kurang dari 2 kula, maka dia harus menjaga jangan sampai ketetesan dari basuhan yang pertama tadi, basuhan yang wajib. Sama untuk wudhu dengan mandi besar tidak ada bedanya. Tapi anak kok pernah diajarin saat kalau waktu kita wudhu itu niat untuk yang raupan kedua itu niat ambil air gitu. Maksudnya? Kita niat pun ambil air. Imam Syafi'i menganjurkan kita Ya. ketika kita membasuh wajah di wudhu untuk mengambil air di basuhan yang kedua. Iya, Basuhan yang kedua itu kan di air di tangan kita ada masih sisa. ada air ya sisanya. Ada sisa dari air basuhan pertama. Kalau kita celupkan ke air yang sedikit, yang sedikit ya. akan mengakibatkan air itu menjadi air mustakmal. Makanya Imam Syafi'i menganjurkan ketika kita habis membasuh basuhan wajah yang pertama, kemudian mau menggunakan tangan kita untuk meraup air lagi, niat menjadikan tangan kita ini sebagai alat untuk mengambil air. Itu kehati-hatian Imam Syafi'i. Supaya air tadi tidak tergolong air mustakmal. Tapi tidak dari keran ya Ustaz. Kalau dari keran tidak usah ya. Kalau dari keran nggak ada air sedikit air banyak. Air sedikit air banyak yang ada di tempat. Ada di tempat. Ada pertanyaan lagi? Tadi kan yang membuat jari tidak suci kan kalau 3 warna, rasa dan Sifat. kalau hanya salah satu saja, apakah tetap tidak sah? Hanya baunya saja. Kalau hanya baunya saja atau rasanya saja, itu nanti ada klasifikasinya di pelajaran bab najasat. Bab najasat. Ada yang kalau cuma baunya saja berubah itu tetap suci. Tidak ada masalah. Dia harus 3-3-nya baru najis. Paling sulit air. Misalnya bak ini kurang dari 2 kula, tapi kita buka keran, jadi kan hanya tumpahan. Ambil Luber sampai luber. Maksudnya, airnya luber, tetap mustakmal, tidak bisa. kurang 2 kula. Kurang 2 kula tidak bisa. Lebih baik langsung dari keran. Lebih baik langsung dari keran ya daripada Kerannya kan cepat gitu. ya, ambil dari kerannya. Artinya yang Baknya dipakai itu bisa mustakmal. Sama ya. Air mustakmal itu bukan air najis ya. Kalau kita gunakan untuk mandi biasa tetap boleh.
boleh, tapi mau wudhu nggak bisa. Tidak bisa. Selain Imam Syafi'i ada istilah air mustakmal nggak? Nggak ada. Selain Imam Air mustakmal itu cuma Imam Syafi'i aja, lainnya nggak ada. Afwan. Jadi kalau imam lain nggak apa-apa, tetesan atau Nggak apa-apa. sedikit nggak apa-apa. Air mustakmal itu hanya terhadap diri kita ya, bukan terhadap orang lain. Termasuk orang lain, Jadi kalau digunakan oleh orang lain, nggak bisa. tetap mustakmal juga. Sudah hukumnya hukum mustakmal. Hukum mustakmal. Nah, dia bisa berubah lagi menjadi suci, menyucikan. Caranya, nyalakan keran airnya supaya tambah lagi airnya menjadi air 2 kula menjadi suci, menyucikan. Kalau tempatnya memenuhi 2 kula. Kalau tempatnya memenuhi 2 kula. Kalau tempatnya tidak memenuhi 2 kula, sampai apapun Tidak tidak bisa. Saat taklid boleh. Taklid Ke maksudnya imam yang lain. dalam kecuali dalam keadaan darurat. Darurat boleh ya. Nah, kalau orang lainnya nggak tahu nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau tidak tahu, Lainnya nggak tahu. tahu tidak ada hukumnya. Tidak tahu tidak ada hukumnya. Jadi boleh nggak taklid? Kalau dalam kondisi darurat, Darurat boleh ya. darurat itu gimana? Darurat umpamanya airnya sedikit. Botol, botol. Bukan di botol. Di tengah Di hutan bak. punya air sedikit. Bukan di bak. Mungkin pas satu bulan tapi buat wudhu orang banyak kan kurang. Jadi dia bisa nyari air lain di tempat lain. Bukan kalau artinya ya jauh jaraknya hujan atau Ya. oh, kalau hujan nggak bisa air hujan. Ya. Artinya kalau artinya jaraknya jauh atau bisa ya. Hujan Beberapa tempat itu kekurangan air, kekurangan air ya. Jadi di satu masjid gitu, air yang sudah kita guna itu kita salurkan balik ke kolam. Ya. Daripada terbuang. Air di dalam kolam itu bisa suci dan menyucikan. Kalau air yang di dalam kolam itu, jadi ini ada pertanyaan. Ada satu tempat kekurangan air tempat itu. Jadi setiap air yang bekas digunakan untuk berwudu itu akan menetes ke bawah, mengalir lagi ke tempat ke satu kolam, ke muara gitu ya, di kolam itu. Nah, apakah air yang di kolam itu bisa digunakan lagi untuk bersuci? Jawabannya air yang di kolam itu ukurannya 2 kula atau kurang dari 2 kula. Kalau 2 kula berarti suci lagi. Sampai di sana suci lagi. 2 bulan ini berapa tadi Ustaz? 200. 2 kula itu kalau ulama kontemporer bilang 200 liter. Kalau mustakmal nggak bisa buat bersih. Tidak bisa. Terus tinja atau semuanya nggak Tidak bisa. Termasuk untuk istinja tidak boleh ya. Air mustakmal. Untuk istinja, buang air kecil, buang air besar tidak boleh. Tidak menyucikan. Dia tidak menyucikan. Air mustakmal tidak boleh. Tidak boleh. Tidak menyucikan dia. Dia tidak menyucikan. Tidak bisa dibuat membersihkan najis. Tidak bisa. Tidak boleh. Kita cebok harus pakai. Suci kan. Pakai teh, tidak bisa kan? Tidak boleh. Karena ya, perhatikan. Dalam kitab Fathul Qorib kan yang pernah baca itu ukurannya itu adalah khamsamiatin ritlan. Khamsamiatin ritlan itu kalau di bangsa Baghdad. Tapi kalau bangsa Indonesia 500 kati itu berapa? Nah, saya tidak menguasai itu, nanti istilah seperti itu bisa di usut gitu ya. Ritlan itu ukuran zaman dulu sudah. Iya, ukur bangsa. Tidak bisa diukur. Nah itu saya bahas di VG kontemporer, saya baca 200 liter. Tapi itu sendiri saya nggak tahu kepastiannya. Makanya ulama dulu tidak pakai itu, berarti sesuai dengan tempatnya. Kalau tempatnya bujur sangkar itu kotak, 1 hasta lebar dan 1 hasta ke dalam. 1 hasta nabawi. Hasta nabawi itu ukuran normal, hasta ukuran normal. Air mustakmal ini menurut Imam Syafi'i, imam-imam yang lain? Yang lain tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tetap tidak ada ukuran 2 kula. Tidak ada. Imam yang lain tidak ada ya mustakmal. Imam Syafi'i.
air yang kurang dari 2 kula yang menyebabkan mustakmal itu kan yang dipakai untuk yang rukun-rukun Ustaz. Kalau yang sunnah-sunnah tidak menyebabkan. Yang sunnah-sunnah tidak menyebabkan mustakmal. Yang rukun saja. Jadi yang harus kita hati-hati yang basuhan pertama, basuhan wajib. Basuhan wajib yang basuhan pertama. Kalau misalnya kita membasuh telinga, basuh telinga. Pertama, basuhan pertama menetes ke air sedikit. Mustakmal atau tidak? Enggak mustakmal karena telinga hukumnya sunnah. Kumur, airnya keluar sedikit masuk ke air. Tidak mustakmal. Karena itu basuhan sunnah. Jadi basuhan yang pertama, wajah yang pertama, tangan yang pertama, kepala yang pertama dan kaki yang pertama. Itu yang harus diperhatikan supaya tidak menetes di air sedikit. Kalau airnya banyak, nggak usah mikir basuhan pertama mau nyemplung ke dalam situ juga nggak apa. Makanya ada pertanyaan ini dulu sudah pernah saya pertanyakan, yang sudah tahu tidak boleh jawab. Saya sudah pernah menanyakan soalnya. Ada 3 tabung. Ada 3 tabung, ini pertanyaan. 3 tabung ini penuh berisi air 2 kula. Tapi pas, tidak lebih, tidak kurang. Kalau orang Solo bilang peres. Bahasa Indonesia apa? Rata. 2 kula rata. Tidak lebih, tidak kurang. 3 tabung ini ketiga-tiganya didatangi anjing. Tabung A anjingnya minum dari tabung A. Tabung B anjingnya masuk ke dalam. Akhirnya rata masuk, nyemplung ke dalam. Tabung C anjingnya kencing di situ. Kencing di tabung C. Tapi diperiksa tidak ada yang berubah sifat-sifat airnya. Mana air yang bisa dipakai di antara A, B, C ini? Atau semuanya tidak bisa dipakai? Atau semuanya bisa dipakai? Yang nyemplung itu saat berkurang airnya. Itu yang bisa dipakai? Iya, tidak bisa itu. Hah? Tidak bisa, berkurang soalnya. Jadi yang bisa dipakai yang mana? Yang Yang dikencingi anjing itu yang bisa dipakai mana? Iya. Karena airnya tambah. Airnya tambah. Kalau yang diminum kan berkurang. Karena pas 2 kula rata, diminum anjing itu jadi berkurang airnya. 2 kula. Kalau yang anjingnya masuk, airnya terkurang. Kalau yang dikencingi anjing, Ditambahi itu. tambah airnya. Tambah soda itu. Nah, itu kalau tidak berubah sama sekali sifat-sifat dasar airnya. Tapi kalau berubah nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Ya. Kalau sekarang kan toren. Nah ini rumah sekarang kan pakai toren. Pakai keran langsung. Torennya harus bukan yang Oh enggak. Torennya iya. Nah sekarang kita pakai keran. Iya. Kerannya asalnya dari toren. Torennya yang 2 kula. Kalau tidak Nanti bahaya terus Ustaz. Kalau bisa, iya bisa. Yang Tapi keluar nggak dari ini. pernah terpakai, Kalau kan? di toren itu misalnya kemasukan najis, najis Iya. air kurang. yang keluar itu semua najis. Kan kita prasangka baiknya Kalau ada kurang najis dari 2 coba. kula. Kalau kita tahu ada najis kalau Tapi kan ke toren biasanya ditutup. itu tuh. Tapi kalau air dari toren itu, air yang keluar itu berubah rasanya karena ada lumutnya. Tetap suci menyucikan. 1000 liter enggak? 1000 liter lebih. Lebih. Itu rumah besar itu. Ya. Kalau air yang terkena matahari, sengatan matahari, kan hangat. Ya, ada apa? Suci menyucikan. Hanya saja nanti ada pembahasan air yang dimakruhkan. Ada 2 macamnya. Dia hampir ada 2 tempat. Saya kira sampai di sini dulu kita tutup. Ya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyucikan hati kita, mensucikan kita, mensucikan adab kita, mengampuni dosa-dosa kita, menerima segala ibadah yang pernah kita lakukan dan memberikan adab ke dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mendirikan hak-hak ibadah kita dengan sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.